Nah, sekarang saya mulai dengan riset yang jangka panjang. Ya, jadi riset jangka panjang kami dulu mulai tahun 2007 ini, riset kami adalah ini, produksi implan penyambung tulang. Itu sudah kita mulai tahun 2007, karena 2006 kejadian. 2007 kami kemudian mulai merintis bagaimana kita bisa punya sendiri implan dalam negeri. Nah, itulah kemudian kami melakukan itu. Nah, latar belakangnya gempa Bantul Mei 27 Mei tahun 2006, selalu saya sampaikan itu. 60% semua yang terkena injured, dari kesakitan itu membutuhkan operasi ortopedi. Nah, saat itulah kemudian plat itu nggak ada, baut nggak ada, nails nggak ada, eksternal fixator nggak ada. Karena diimpor dari luar negeri. Nah, itu salah satu kajian yang dilakukan oleh partner kami, Dr. Punto Dewo, dan dipublish di Technology and Healthcare tahun 2008. Nah, makanya kemudian kita melakukan serangkaian riset. Riset dasar apa yang kami lakukan saat itu? Kami ingin tahu ukuran tulang orang Indonesia itu sebenarnya kayak apa sih? Orang sehat loh Pak ya, jadi bukan orang patah. Makanya kita melakukan pengukuran morfometri. Ini sebenarnya kan pengukuran morfometri itu riset dasar, karena ini pengumpulan data populasi dan sebagainya. Kita lakukan saat itu. Dan dari situ kemudian juga memodelkan tulang, kemudian lihat langsung secara 3D bagaimana bentuk tulang dan sebagainya. Ini bagian-bagian yang tulang yang kami, riset dasar kami lakukan. Nah, kemudian dari situ setelah kita mengukur, kita modelkan tulang itu. Karena tulang itu kalau digambar di teknik mesin, Pak, itu nggak bisa, Pak. Orang-orang teknik mesin itu meskipun pintar gambar dengan komputer, tapi coba suruh gambar tulang, nggak jadi, Pak. Kenapa? Karena bentuknya kompleks. Maka yang bisa kita lakukan apa? Ya kemudian tulang itu kemudian kita scan. Kita dapatkan kontur tulang. Dari situ kemudian baru kita pakai untuk merancang implan. Jadi kenapa harus dirancang sesuai kontur? Karena agar nanti kalau dipakai tulangnya orang Indonesia yang kecil-kecil ini, itu kemudian dia pas ke lengkungannya, bentuknya, profilnya misalnya gitu. Karena kalau kita impor, mereka tentunya akan mendesain berdasarkan orang mereka kan gitu. Ya meskipun di Indonesia kemudian harus disesuaikan oleh tim dokter itu, ditekuk lagi, ditambahi dan sebagainya. Ya. Nah kemudian setelah itu kita melakukan prototyping, pembuatan, uji laboratorium. Kemudian jangan lupa setelah itu adalah perancangan proses produksi. Karena kami selalu riset itu ujungnya produksi, Pak. Makanya kalau dilihat judul-judul penelitian saya, itu banyak pakai kata-kata produksi, Pak. Kenapa? Kami memang endingnya selalu ingin setelah riset selesai produksi. Gitu. Karena dengan produksi itulah yang kemudian ekonomi itu akan berputar. Kita bisa menghidupi orang nganggur. Kita bisa menghidupi sarjana yang lulus. Kenapa? Karena ada proses produksi ya, di mana orang bisa bekerja. Nah tentunya kemudian uji coba produksi, kemudian uji klinis dan sebagainya untuk sampai ke tahapan komersial. Ini riset panjang, jadi ini butuh bertahun-tahun, di atas 3 tahun, bahkan 5 tahun, 6 tahun gitu. Nah ini butuh orang-orang yang tahan mikir, tahan menggeluti hal yang sama dalam waktu yang lama. Gitu. Dan kebanyakan juga mungkin dosen juga banyak yang nggak tahan, Pak. Kalau suruh menggeluti proses yang panjang dan orang tahan riset panjang itu biasanya hanya ketika S3. Kalau S3 itu orang mau tahan karena ujungnya apa? Mau dikasih ijazah. Kalau nggak tahan, nggak dikasih ijazah. Tapi kalau riset-riset yang kemudian ujungnya tidak ada ijazahnya, ya gimana mau tahan kan gitu. Tapi harus ada suatu impian bahwa kalau ini saya tahan, selesai 6 tahun, 7 tahun, saya kemudian akan punya kebanggaan yang namanya produk, punya kebanggaan namanya industri, kebanggaan namanya kebutuhan masyarakat sebagian bisa kita penuhi kan gitu. Yang lebih menarik lagi kalau bisa menghidupi orang bekerja. Gitu. Nah kemudian tidak hanya sampai di situ, kami kemudian mulai riset yang lain, proses sendi, sambungan. Kalau tadi itu patah disambung, sekarang enggak. Orang mengalami penuaan, itu kemudian sendinya akan aus. Nah mulai riset-riset yang mengganti sendi, jadi barang-barang yang bergerak, tulang-tulang yang bergerak. Ini lebih rumit, lebih sulit dan butuh effort yang lebih besar. Tapi kemudian hasilnya ya dahsyat, Pak. Kenapa dahsyat? Kemudian banyak publikasi bisa kita buat, banyak invensi dan inovasi bisa kita lakukan.
Nah, ini gambarannya. Kerusakan tulang sendi, osteoartritis, osteoporosis, kecelakaan kerja, kecelakaan jalan raya, bencana alam. Itu kasus yang akan dialami oleh orang-orang yang usianya kemudian sudah di atas 60 kalau laki-laki, tapi di atas 50 kalau perempuan. Karena perempuan tuh osteoporosisnya lebih cepat gitu. Jadi, nah ini kejadian. Nah, kemudian sama, kita melakukan pengukuran sendi, perancangan, prototyping, uji laboratorium, uji klinis, proses perancangan, proses produksi, uji coba produksi, dan sebagainya. Jadi ini juga panjang, Mbak. Sekali lagi saya contohkan ini yang panjang. Berinovasi tapi butuh nafas panjang gitu. Jadi mereka-mereka yang memang punya gairah riset yang panjang itu ini sangat cocok lah gitu. Ya, tapi kemudian kalau mungkin bagi mereka yang tidak tahan panjang ya nggak bisa selesai gitu. Ujung sampai ke inovasi itu biasanya akan sulit, maksudnya sampai difusi iptek.